Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ilmu Logika Ekonomi Syariah dari kelas D akan menjelaskan tentang penarikan konklusi secara tidak langsung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Laila sebagai pemateri pertama, serta rekan saya Nuril Maulidia sebagai pemateri kedua, serta Muhammad Ali Kusi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan konklusi secara tidak langsung. Pengertian dari konklusi itu sendiri adalah proses mendapatkan suatu proposisi yang ditarik dari satu atau lebih proposisi. Dengan arti lain, konklusi adalah suatu cara menarik kesimpulan dari satu atau lebih proposisi. Penarikan konklusi ada dua cara yang ditempuh, di antaranya konklusi deduktif dan konklusi induktif. Sedangkan konklusi deduktif dibagi menjadi dua. Yang pertama, konklusi secara langsung, dan kedua, konklusi secara tidak langsung. Di sini akan membahas tentang konklusi secara tidak langsung. Konklusi secara tidak langsung menggunakan model silogisme. Sedangkan pengertian dari silogisme itu sendiri adalah teknik penyimpulan secara tidak langsung dengan proses penarikan kesimpulannya memerlukan dua data sebagai data utamanya. Dan dari data inilah akan dihasilkan sebuah kesimpulan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan silogisme. Silogisme itu sendiri terdiri dari tiga pernyataan. Pernyataan atau premis yang pertama disebut premis umum. Premis atau pernyataan kedua disebut premis khusus. Premis atau pernyataan yang ketiga disebut kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Maulidia. Saya akan menjelaskan tentang silogisme. Silogisme yang pertama adalah silogisme kategorial, yaitu silogisme yang terjadi dari tiga proposisi. Contoh, PU, semua manusia bijaksana. PK, semua polisi adalah bijaksana. Sedangkan K, semua polisi adalah bijaksana. Sedangkan silogisme yang kedua adalah silogisme hipotesis. Yang dimaksud adalah silogisme yang terjadi atas pernyataan umum, pernyataan khusus, dan kesimpulan. Contoh, jika saya lulus ujian, maka saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan yang ketiga adalah silogisme alternatif, yaitu silogisme yang menggunakan pernyataan umum yang memiliki dua alternatif. Contoh, PU, lampu tempel ini akan mati jika minyaknya habis atau sumbunya pendek. Sedangkan contoh yang PK adalah lampu ini mati tapi minyaknya tidak habis. Sedangkan K, lampu ini mati karena sumbunya pendek. Entimen adalah bentuk silogisme di mana seseorang langsung mengatakan kesimpulan yang diikuti premis khusus sebagai penyebabnya. Contoh, PU, semua pemimpin yang jujur tidak mau korupsi. PK, Pak Brewo merupakan pemimpin yang jujur. K, Pak Brewo tidak melakukan korupsi. Sedangkan contoh entimen adalah Pak Brewo tidak melakukan korupsi karena Pak Brewo merupakan orang yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kusi. Saya akan menjelaskan hukum-hukum penarikan kesimpulan. Menyangkut term, satu, silogisme tidak boleh mengandung lebih atau kurang dari 3 term. 2, term antara M tidak boleh masuk terdapat dalam kesimpulan. 3, term, subjek dan predikat dalam kesimpulan tidak boleh lebih luas daripada dalam premis-premis. 4, term antara M harus sekurang-kurangnya 1 kali universal. Menyangkut keputusan-keputusan proposisi. 1, jika kedua premis major dan minor, alternatif atau
positif, maka kesimpulannya harus positif pula. 2. Kedua permis tidak boleh negatif, sebab term antara M tidak lagi berfungsi sebagai penghubung atau pemisah subjek dan predikat. 3. Kedua permis tidak boleh partikular. Sekurang-kurangnya satu permis harus universal. 4. Kesimpulan harus sesuai dengan permis yang paling lemah. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Adli Qudsi, dan juga mungkin sekian dari kelompok kita, kelompok 11. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, itu hanyalah dari kami semua, dan kami semua meminta maaf. Apabila ada kebenaran atau manfaat yang begitu banyak, itu hanyalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.